إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah Allah, di Masjid Al-Kahfi yang insyaallah diberkahi oleh Allah, agar kita sama-sama untuk insyaallah talabul ilmi, menuntut ilmu dan memperdalam agama kita, terutama berkaitan tentang as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi, dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan kehidupan beliau. Jamaah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita di pertemuan ini insyaallah masih membahas kaitan apa yang terjadi mengenai turunnya wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ana ingin mengulang sedikit tentang hal yang berkaitan tentang turunnya wahyu pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan bulan lalu kita pernah menyinggung tentang irhasatun nubuwah, yaitu tanda-tanda dan permulaan-permulaan yang menandakan kenabian Nabi Muhammad sebelum beliau benar-benar mendapatkan wahyu dalam keadaan sadar bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, di Jabal Nur. Ada beberapa muqaddimah, pendahuluan yang diistilahkan oleh para ulama dengan irhasatun nubuwah. Di antaranya ada yang ingat bahwasannya Nabi lebih suka dan mulai senang di tahun beliau berumur 40 tahun terutama untuk an yatakhannas wa an ya'tazil, yaitu melakukan uzlah, untuk menyepi, menyendiri, merenungi keadaan kaumnya dan bertafakkur, beribadah kepada Allah dengan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan ini lebih giat lagi dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berusia tepat 40 tahun, yaitu ketika Nabi menginjak bulan Rabiul Awal dari 4 tahun persis dari umurnya, dan ini terus berlangsung 6 bulan kurang lebih, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nabi menyendiri ini itu kurang lebih sampai 6 bulan. Begitu datang bulan Ramadan, berarti dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, pas di bulan Ramadan. 6 bulan lewat dari masa ini, memasuki bulan ke-7 dari beliau suka untuk menyendiri di Gua Hira, di puncak Jabal Nur atau Gunung Nur. Disitulah tepatnya, kata Syekh Mubarak Furi, ketika Nabi berusia tepat 40 tahun, lebih 6 bulan, lebih 21 hari, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan beliau kemudian mendapatkan wahyu pertamanya. Kemudian hal kedua yang menjadi irhasatun nubuwah, pendahuluan kenabian, selain beliau suka menyendiri sampai kemudian 6 bulan berikut bertemu dengan malaikat Jibril, beliau sering mendapatkan apa? Salam dari apa? Dari beberapa batu yang dilewati oleh Nabi di kota Makkah, di mana Nabi diberikan salam oleh bebatuan, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, ketika Nabi sudah menaklukkan kota Makkah, Nabi pernah flashback bersama para sahabatnya, melewati lagi jalan-jalan yang dulu beliau pernah jalani. Ketika para sahabat mengikuti beliau, beliau pernah menunjuk beberapa batu dan beliau mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku dulu, wahai para sahabat, mengetahui
ada beberapa batu yang dulu biasa memberikan salam kepadaku ketika aku berada di Makkah sebelum aku diutus oleh Allah. Artinya ketika Nabi sering turun mengambil bekal kepada istrinya, di antara hal yang sering beliau alami, beberapa batu di perbukitan kota Makkah itu memberikan salam dengan mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Di riwayat yang lain menyebut namanya, Assalamu alayka ya Muhammad. Batu. Dan ini kata para ulama bentuk dari irhasat nubuwah, pendahuluan dari kenabian Nabi sebelum bertemu dengan malaikat Jibril. Yang ketiga, dan ini yang pernah kita singgung, yaitu ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-salihah. Beliau diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpi sebelum diberikan wahyu dalam bentuk sadar, bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira di tanggal 21 hari Senin dari bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Nabi SAW diberikan wahyu melalui mimpi selama kurang lebih hampir 6 bulan. Mimpi as-salihah, as-sadiqah, mimpi yang benar, yang dia datang kalau paginya seperti sinar mentari pagi. Artinya apa yang dilihat oleh Nabi menjadi kenyataan di esok paginya. Itu pasti terjadi, dan itu berlangsung hampir 6 bulan. Nah, inilah 3 muqaddimah atau permulaan yang menjadi permulaan awal sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebelum kita membahas apa ayat pertama yang turun kepada Nabi dan perbedaan ulama tentang masalah itu, kita menyebut dulu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi. Antum boleh ingat baik-baik cara Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan kepada Rasulullah khususnya ada 2 bentuk saja. Yang pertama, taklimahu mubasharatan, an yukallimallahu al-anbiya mubasharatan dunal wasitah. Kata para ulama, cara Allah memberikan wahyu dan perintah kepada para nabi khususnya Rasulullah seperti para nabi-nabi sebelum beliau, yang pertama cuma ada 2 saja. Yang pertama, Allah langsung mengajak bicara para nabi tanpa ada perantara, baik itu malaikat ataupun yang lain. Tidak lewat mimpi, tidak lewat malaikat, tidak diletakkan hati di dalam bisikan, tapi langsung Allah mengajak bicara para nabi. Untuk para nabi kita contohkan yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara adalah Musa alaihi salatu wassalam, di mana ketika beliau ingin kembali ke Mesir dari perantauannya, tinggal di wilayah Madian yang ada Yordania sana, tempat mertuanya Nabi Syuaib, ketika membawa istrinya Zipora atau Zafura, putri tertua Nabi Syuaib yang menjadi istrinya, dan ada riwayat menyebut bersama putranya dari hasil pernikahannya. Maka ketika sampai di Bukit Tur Sinai, di situ Musa mendengar suara dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara, mengangkat beliau langsung sebagai seorang nabi dan rasul untuk mendakwahkan Fir'aun. Dan ayatnya sudah masyhur, di mana kita tahu ayat menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara Nabi Musa dengan suara. Itu untuk para nabi, contohnya Nabi Musa. Adapun untuk nabi, cara pewahyuan dengan tanpa perantara, langsung Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, itu terjadi cuma sekali, yaitu Lailatul Mi'raj. Di malam Allah memi'rajkan Nabi, menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ana, di mana tempat berpijaknya Nabi dan di mana tempat kembalinya Nabi? Tempat berpijak Nabi naik dan tempat turunnya Nabi itu di bumi sekarang yang sekarang lagi panas, yaitu di masjid di Al-Quds, di masjid yang kita kenal sekarang dengan sebutan Qubbatus Sakhrah, the Dome of Rock. Masjid yang disebut dengan Masjid Umar Ibn Khattab, yaitu masjid yang memiliki kubah kuning yang disangka oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai Masjidil Aqsa, padahal itu bukan Masjidil Aqsa.
Itu masjid namanya Masjid Umar Ibn Khattab. Orang barat menyebutnya karena kubahnya berwarna kuning, disebut dengan Masjid the Dome of Rock. Umat Islam menyebutnya Masjid Qubbatus Sakhrah. Masjid yang begitu indah, yang diperindah dengan bangunan seperti itu oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Tadinya kubahnya biasa saja. Khalifah Abdul Malik bin Marwan membuat indah kubahnya. Dan persis tengah-tengah kubahnya itu ada bebatuan bukit yang di situ Nabi bertolak untuk naik Mi'raj ke langit. Jadi Nabi Mi'rajnya dari situ dan turunnya dari situ. Para ulama menyebutkan, nanti kita akan singgung insyaallah kalau ada yang bertanya tentang ini. Ini menunjukkan pentingnya bumi Palestina secara umum dan bumi Yerusalem secara khusus, atau Baitul Maqdis atau Al-Quds secara khusus. Kenapa? Allah jadikan sebagai tempat mi'rajnya Nabi dan tempat kembalinya Nabi dari langit turunnya ke situ, enggak langsung ke Mekah. Ini menunjukkan pentingnya tempat ini. Tempat ini bukan tempat yang perlu dilupakan oleh kaum muslimin. Tempat yang harus diingat oleh kaum muslimin. Karena Allah tidak mungkin menjadikan tempat ini sebagai mi'raj, tempat bertolak dan naiknya Nabi ke langit, kecuali karena tempat ini adalah barakna haulahu, tempat yang diberkahi oleh Allah. Dia dan sekitarnya menunjukkan kaum muslimin jangan sampai melupakan Palestina dan juga melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bumi ini memiliki kaitan yang begitu kuat dengan Islam. Nanti kita akan singgung. Maka ini pertama kali Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, yaitu di malam beliau di Isra, itu perjalanan malam. Mi'raj itu naiknya Nabi dari bumi ke langit. Isra Mi'raj perjalanan malam Nabi SAW dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan Mi'raj naiknya Nabi dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh dan sampai ke sebuah tempat yang kita kenal dengan sebutan Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha kemudian terhalang dengan sebuah hijab Rasulullah. Disitulah Allah berdialog dengan beliau dan memerintahkan beliau untuk menerima perintah salat. Ini adalah bentuk wahyu pertama. Allah mewahyukan wahyu, menurunkan perintah kepada para nabi biduni wasitah, an yukallimal anbiya taklimatan biduni wasitah. Allah mengajak berbicara para nabi langsung tanpa perantara malaikat. Ini bentuknya. Jadi untuk para nabi contohnya seperti Nabi Musa. Contoh selain Nabi Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah dari kalangan para nabi. Nabi siapa? Ayo. Nabi Adam lah, bapak moyang kita, langsung diajak bicara oleh Allah. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, dan seterusnya. Ayat dalam surat Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga ini bersama istrimu, jangan kau dekati pohon itu, dan seterusnya. Maka ada beberapa nabi yang diajak oleh Allah bicara langsung. Nah, untuk nabi kita hanya sekali terjadi. Kapan itu? Sekali lagi, wahyu tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi Allah langsung yang berbicara dengan suara. Seperti apa suaranya? Hanya Allah yang tahu. Laitsa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Suaranya kita yakin itu suara, tapi bentuknya, bagaimananya, bunyi seperti apa, hanya Allah yang tahu dan tidak serupa dengan suara makhluknya. Yang kedua, nah ini menarik. Setelah ini bentuk wahyu pertama, wahyu yang kedua adalah biwasitah, dengan perantara. Nah, di sini akan Anda sebutkan ada kurang lebih 5 bentuk wahyu yang Allah berikan kepada para nabi melalui perantara. Ada di antaranya perantara malaikat Jibril, dan ada tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu melalui mimpi. Maka kalau yang kedua ini biwasitatil malak, itu ada 5 bentuk. Yang pertama, ikhwa fillah azakumullah, wahyu lewat perantara malaikat itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, an ya'til malaku ala suratihi alladhi khuliqa fihi. An ya'til malak wa huwa Jibril. Malaikat yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril,
datang kepada Nabi dalam bentuk asli beliau diciptakan. 600 sayap yang besarnya, kalau dia bentangkan satu sayap, itu akan menutupi cahaya ufuk timur. Saking lebarnya sayap Jibril. Padahal Jibril memiliki 600 sayap. Keringatnya malaikat Jibril dalam hadis itu bagikan buliran-buliran dan butiran-butiran mutiara kalau berjatuhan. Bukan bau seperti kita, butiran mutiara kalau yang asli, bentuk ciptaan beliau yang asli. Dan Nabi melihat malaikat Jibril dan mengajak beliau bicara itu dalam bentuk aslinya 2 kali. Nanti kalau ditanya berapa kali Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril, jawabannya adalah ra'ahu ala suratihi al-aslilah marratain. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya itu 2 kali. Marratun fil ardi wa marratun fis sama' indal mi'raj fi sidratil muntaha. Yang pertama, bentuk asli malaikat Jibril dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bumi. Nanti kita akan sebutkan hadisnya ketika setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sesaat sebelum turunnya ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad. Nabi lihat kiri kanan, kata Nabi, aku tidak melihat apa-apa. Muhammad, aku melihat ke arah belakangku, aku tidak melihat apa-apa. Muhammad, aku melihat ke depan, tidak melihat apa-apa. Muhammad, begitu kata Nabi, farafa'tu basari ila sama. Ketika aku mengangkat pandanganku ke langit, fa idzal malakul ladzi ra'aitu fi Hira jalisun 'ala al-kursi baina as-sama'i wal ard. Ternyata malaikat yang bertemu denganku di gua Hira duduk di antara kursi di antara langit dan bumi. Maka fara'ibtu, aku takut dan gemetar melihat begitu gagah, besar, hebatnya Jibril alaihi salatu wassalam. Untuk pertama Nabi melihat, maka Nabi gemetar, takut. Begitu besarnya malaikat Jibril. Maka Nabi gemetar pulang ke rumahnya dalam keadaan takut. Maka datanglah Jibril sambil membawa ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Merubah lagi bentuknya seperti manusia dan datang kepada Nabi sambil membawa ya ayyuhal muddathir. Tapi mukaddimahnya beliau menampakkan wujud aslinya. Dan ini pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril, dan itu di bumi. Yang kedua, Nabi sudah biasa, nggak takut lagi karena sudah akrab dengan Jibril. Terjadi 10 tahun setelah Jibril bolak-balik membawakan wahyu kepada Nabi. Nabi sudah terbiasa dengan malaikat Jibril, dan Nabi sudah tidak kaget melihat wujud beliau karena pernah dilihat di muka bumi. Begitu naik ke langit, berarti antum bayangkan nih ikhwah, ketika Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, ingat hadis Mi'raj, hadis Isra dan Mi'raj, Nabi dijemput pakai buraq, naik berdua Nabi sama malaikat Jibril. Berarti Jibril aslinya, miniaturnya apa dalam bentuk manusianya? Ayo antum ngomong. Jibril menemani Nabi naik buraq. Berarti malaikat Jibril dalam bentuk aslinya begitu besar. Satu sayap menutup ufuk timur. 600 sayap, gak mungkin naik buraq. Maka dalam wujud kecilnya, miniaturnya atau wujud sebagai manusianya, yang beliau biasa datang kepada Rasulullah SAW. Tetapi begitu beliau menembus langit pertama, minta izin kepada para malaikat penjaga langit pertama, dibukakan, bertemu dengan beberapa nabi, sampai ke langit ketujuh. Dan begitu dari langit ketujuh, buraq dilepas oleh malaikat Jibril. Begitu menaiki Sidratul Muntaha, Jibril berubah dalam wujud aslinya. Besar, gagah, 600 sayap, yang membuat para malaikat semuanya memberikan hormat kepada Jibril, karena dia adalah pemimpinnya para malaikat. Karena itu Allah singgung tentang hal ini dalam surat An-Najm. Jadi antum kalau ditanya apa dalil Nabi melihat Jibril itu 2 kali dalam hidupnya, dalilnya adalah surat An-Najm mulai dari ayat ketiga sampai 14. Antum baca, nanti akan ada ayat yang menggambarkan Nabi melihat Jibril itu 2 kali. Kita baca ayatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad
mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, kecuali semua yang dia ucapkan itu wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa. Wahyu-wahyu tersebut diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kedudukan yang tinggi lagi kuat. Kemudian terus ayatnya, thumma dana fatadalla. Kemudian Muhammad didekatkan kepada Allah sampai kemudian begitu dekat. Fakana qauba qausaini au adna, sampai jaraknya bagaikan jarak sebusur panah. Artinya begitu dekat Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul, karena yang menghalangi Nabi adalah sebuah hijab. Nabi mendengar suara Allah dengan jelas. Beliau berada di puncak Sidratul Muntaha. Jibril pun tidak melewati Sidratul Muntaha, karena tidak ada yang bisa melewati Sidratul Muntaha, karena atasnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ayat ini mengatakan ma kadzabal fuadu wa ma ra'a. Nabi, apa yang dilihat itu tidak bisa didustakan oleh hatinya. Hatinya tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Walaqad apatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian akan mendebat Muhammad terhadap apa yang dia saksikan di Sidratil Muntaha itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan Nabi telah melihatnya. Walaqad ra'ahu, dan Nabi telah melihatnya. Kata ganti hu-nya, melihatnya. Seluruh ulama tafsir mayoritas mereka hampir mengatakan hu di sini, nya melihatnya, melihat dia. Dianya di sini adalah malaikat Jibril untuk kedua kali, yaitu di sisi Sidratil Muntaha. Berarti Nabi pernah melihat di tempat yang lain. Maka hadis menyebutkan Nabi pernah melihat pertama kali, Nabi melihat pertama kali malaikat Jibril di bumi. Maka ini bentuk malaikat Jibril memberikan wahyu pertama, datang dalam bentuk aslinya. Dan itu terjadi 2 kali untuk Rasulullah. Yang pertama di bumi sebelum turunnya, setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebelum turunnya ya ayyuhal mudaththir. Yang kedua, kapan beliau lihat? Sesaat begitu Nabi diangkat oleh Allah untuk bertemu dengan Allah dan berdialog dengan Allah di atas Sidratil Muntaha. Walaupun Nabi dalam riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan tidak pernah melihat wajah Allah karena terhalang dengan sebuah cahaya yang begitu kuat. Hajabadin nur. Ya Rasulullah, ara'aita rabbak? Wahai Nabi, apakah engkau menatap wajah Tuhanmu ketika malam Mi'raj? Ketika Allah berdialog denganmu? Nabi mengatakan hajabani bainahu wa bainin nur. Bagaimana anna arahu hajabani baini wa bainahu nur? Bagaimana aku akan melihat wajah Allah, kata Nabi. Antara aku dengan dia ada sebuah cahaya yang menghalangiku. Karena itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan anna ru'yata wajhillahi ta'ala min a'la ni'mati ahlil jannah, min afdal ni'mati ahlil jannah. Karena itu Ahlus Sunnah sepakat melihat dan menatap wajah Allah itu nikmat penduduk surga yang paling tinggi. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ketika kaum mukminin masuk surga, wajah-wajah mereka nadhirah, begitu bercahaya, begitu indah. Ila rabbiha nadhirah. Dan pada hari itu Allah akan berikan kesempatan mereka untuk menatap dan melihat wajah Rabb mereka. Dan Nabi menyebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badri lailatal qamar. Kalian akan menatap wajah Tuhan kalian di surga nanti sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudahun wa la tatazahamun. Kalian tidak akan berdesakan dan kalian tidak akan saling bersenggolan, karena semua kaum mukminin di surga akan bisa melihat dan menatap wajah Allah, dan itu nikmat yang paling besar. Lanjut ikhwah fillah jazakumullah. Kemudian cara kedua, malaikat memberikan wahyu sebagai perantara dari Allah
untuk mengantarkan wahyu kepada Nabi setelah dalam bentuk aslinya. Yang kedua, an ya'tihil malak bisuratil insan atau ala suratil bashar atau suratil insan. Malaikat datang dalam bentuk sebagai manusia. Perlu antum catat ikhwah, datang dalam bentuk manusia ini dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk. Enggak ada tiga bentuk. Dalam dua bentuk. Malaikat datang dalam bentuk manusia ini dalam dua bentuk. Yang pertama, sering malaikat Jibril dan dominan malaikat Jibril kalau ingin datang dalam bentuk manusia mencuri wajah, bukan mencuri, bahasanya mencuri, meniru, memakai wajah dan fisik seorang sahabat yang sangat ganteng namanya Dihyah ibnu Khalifah al-Kilbi. Jadi sering malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi itu datang dengan menyerupai wajah dan fisik dari seorang sahabat yang ganteng namanya Dihyah ibnu Khalifah al-Kilbi. Makanya kalau antum punya anak laki-laki, cucu laki-laki, kasih nama, jangan ragu-ragu, Dihyah. Ini sahabat yang ganteng yang sering diserupakan fisik dan wajahnya oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu kagum melihat kegantengan fisiknya. Dihyah ibnu Khalifah al-Kilbi, sering di buku-buku disebut dengan Dihyah al-Kilbi. Yang kedua, kalau bukan dengan wajah Dihyah, sekalian malaikat Jibril ja'a ala surati rajulin gharibin la ya'rifuhu ahadun minas sahabah. Datang, atau bentuk yang kedua, kalau bentuk jadi manusia, beliau datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenali sama sekali oleh semua sahabat. Dan ini pernah terjadi beberapa kali. Terutamanya contohnya dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang Islam, iman, ihsan. Apa bunyi hadisnya? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r wala ya'rifuhu minna ahadun. Lihat hadisnya. Ketika kami suatu hari sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada la yura alaihi asarus safar, tidak dilihat bekas-bekas safar dari beliau. Wala ya'rifhu minna ahadun, kata Umar, dan tidak ada di antara kami yang mengenal. Jadi sekalian, nah ini dua bentuk malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwa fillah azakumullah, malaikat datang dalam bentuk tidak terlihat. Jibril datang dalam bentuk terlihat, tetapi Nabi mendengar gemerincing seperti gemerincing lonceng yang terus menerus yang membengkakkan telinga Nabi, dan itu kadang membuat Nabi gemetar, kemudian berkeringat di hari yang penuh dingin. Di hari yang sangat dingin, Nabi kalau datang bentuk wahyu seperti ini, gemerincing lonceng, Nabi bisa gemetar. Dan kalau Nabi pahanya itu menempel di paha seorang sahabat, itu pahanya sahabat itu akan terasa seperti hancur. Sebagaimana riwayat Zaid ibnu Thabit, di mana beliau mengatakan pernah sekali waktu turun wahyu dengan seperti gemerincing lonceng kepada Nabi. Wa kana fakhidhihi ala fakhidhi, dan ketika itu pahaku di bawah pahanya Nabi, maka seakan-akan, kata Zaid, pahaku aku rasakan hancur. Jadi saking kerasnya tekanan fisik Rasul dan gemetarnya Rasul, memerahnya wajah Rasul, dan keluarnya buliran-buliran keringat, yang itu kemudian dituduh dan diberikan sebagai sebuah legitimasi oleh orang-orang orientalis dan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, para pendeta yang menyerang Islam dengan mengatakan Muhammad itu orang ayan. Kok dipercaya? Antum kalau dengar ucapan ini merujuk kepada bentuk wahyu yang ketiga.
Dan ini kata Nabi, wa hadza asyaddu alayya. Ini yang paling berat kepada. Antum bayangkan orang lagi santai, kalau turun bentuk wahyu seperti ini, Nabi tegang, langsung gemetar, dan beliau berkeringat, tegang, tekanan. Beliau 3 kali dalam beberapa riwayat itu di atas onta mendapat wahyu. Onta nggak kuat, langsung turun onta, berhenti dan turun. Antum baca hadis-hadis tentang, antum buka nanti beberapa dalil tentang turunnya wahyu dalam bentuk lonceng dan beratnya kepada Nabi. Nanti beberapa hadis menceritakan Nabi di atas kendaraannya langsung turun. Sahabat yang ketika itu menempel pahanya merasakan pahanya seperti dihimpit oleh sesuatu yang sangat berat. Karena itu dalam satu hadis riwayat Aisyah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa kana ya'tikal wahyi?" Ceritakan kepada kami bagaimana proses datangnya wahyu kepadamu. Yang paling sering Nabi. Wahyu yang paling sering datang kepadamu itu dengan cara seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayya fayufsamu anni wa qad wa'itu anhu ma qala. Yang pertama kata Nabi, yang paling sering wahyu yang paling sering datang kepadaku, kadang-kadang wahyu itu datang seperti suara gemerincing lonceng, dan itu yang paling berat untukku. Jadi gemerincingnya didengar oleh Nabi saja, tidak para sahabat, tapi reaksi dari suara itu dilihat oleh para sahabat. Para sahabat meriwayatkan hadis, Nabi kalau sudah dapat wahyu seperti ini, itu seperti keras badannya, mukanya memerah, jatuh buliran-buliran keringat langsung, hatta fi yaumi syadidil burudah, sampai di hari yang sangat dingin pun Nabi mengeluarkan keringat saking kerasnya. Ana mau tanya antum, olahraga apa yang antum lakukan kalau pagi hari yang membuat antum basah dengan keringat? Nah, Nabi kalau datang wahyu seperti ini, itu bentuknya seperti itu. Berarti kan berat sekali apa yang dialami oleh Nabi. Ana mau tanya antum kalau meditasi dan tahan nafas butuh berapa menit untuk berkeringat? Butuh setengah jam. Iya, nah antum bayangkan Nabi itu sampai gemetar. Dan sekali lagi, ini yang menyebabkan sebagian musuh-musuh Islam mengatakan Muhammad waliyadzubillah apa? Orang epilepsi ayan kok dituduh dapat, disangka dapat wahyu. Waliyadzubillah wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu illa kadziba. Betapa besar dusta yang keluar dari lisan mereka. Nah, ini bentuk dari wahyu yang ketiga. Karena itu Nabi mengatakan wa hadza asyaddu alai, dan ini yang paling berat untukku. Maka kemudian malaikat Jibril berhenti sebentar agar dia bisa memahamkan kepadaku apa yang dia wahyukan kepadaku. Yang kedua, di antara wahyu yang paling sering datang pada Nabi selain dalam bentuk suara lonceng adalah wa ahyanan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Yang kedua yang paling sering, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia biasa, dan ini langsung aku fahami apa yang dia katakan, kata Nabi. Jadi dua bentuk wahyu yang paling sering apa? Datang justru dengan seperti gemerincing lonceng ini, dan yang kedua datang seperti bentuk manusia. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwafil azakumullah, bentuk wahyu yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan malaikat Jibril meletakkan langsung perintah dan wahyu Allah ini di dalam hati Nabi. Langsung beliau menemukan dan mendapatkan, dengan ditiupkan oleh malaikat Jibril dan diletakkan, langsung beliau merasakan ada wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril di dalam hatinya, tanpa malaikat Jibril menampakkan diri. Ini ringan juga bagi Nabi, tapi ini tidak sering. Contoh hadisnya, ada satu hadis yang menggambarkan tentang cara seperti ini, metode seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Abi Dunya. Hadisnya masyhur di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum isbta'a rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah
fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Yaitu hadis yang berbunyi apa? Inna ruhal qudsi, sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, nama lain malaikat Jibril apa? Ruh Kudus. Artinya orang barat menyebutnya the Holy Spirit. Holy Spirit adalah Ruhul Kudus kalau bahasa Arab. Artinya apa? Ruh yang mulia, yang suci. Jibril, ruh yang suci, telah meniupkan di dalam jiwaku bahwasanya tidak akan mati satu jiwa manusia sampai sempurna apa? Rezekinya. Karena itu kata Nabi, fattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wa ajmilu fit talab, dan hendaklah kalian benar-benar baik dalam menuntut rezeki Allah. Tapi dengan syarat jangan sampai lambatnya datang rezeki kepada kalian antatlubuhu bima'asiyatillah, untuk kalian cari rezeki itu dengan cara bermaksiat, dengan cara yang haram, tidak dihalalkan oleh Allah. Fa innama 'indallah la yunalu illa bi ta'atih, karena apa yang ada di sisi Allah dari rezekinya gak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya, kata Nabi. Jadi ini bentuk yang keempat, langsung Allah melalui malaikat Jibril meniupkan dan meletakkan di dalam jiwa Nabi sebuah wahyu. Nah, yang kelima, yang paling gampang, Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan mimpi yang baik kepada Nabi yang kita kenal di dalam pembahasan sebelumnya dengan ar-ru'ya as-salihah, ru'ya as-sadiqah, mimpi yang menjadi kenyataan. Inilah 5 bentuk datangnya wahyu kepada Nabi melalui perantara, baik itu perantara malaikat atau perantara mimpi. Ikhwafillah azakumullah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya datangnya wahyu kepada Nabi ada 2 bentuk. Siapa yang menyebutkan? Secara umum, wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul, termasuk pada nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu datang dalam 2 bentuk. Yang pertama, taklimatullah mubasyaratan biduni wasitah. Langsung Allah mengajak beliau bicara tanpa peran, dan ini terjadi untuk Nabi tanpa diragukan. Di antaranya sekali ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke atas langit dan berbicara menerima perintah salat. Ya. Yang kedua, wahyu itu datang melalui perantara malaikat dan mimpi. Maka dalam hal ini kalau perantara ada paling enggak Ibnu Qayyim menyebut 7, tetapi para ulama secara umum meringkaskannya menjadi 5 yang ana sebutkan. Yang pertama, siapa yang menyebutkan? Malaikat datang, ja'al malaku ila rasul ala suratihil asilah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asli, dan ini dilihat oleh Nabi dalam bentuk 2 kali, sekali di bumi dan sekali di atas langit ke-7 di Sidratil Muntaha. Yang kedua, malaikat Jibril, dan ini yang paling sering, datang dalam bentuk manusia. Ketika datang dalam bentuk manusia ada 2 bentuk cara yang dipilih oleh malaikat Jibril. Yang pertama, datang dengan menyerupai fisik dan wajah seorang sahabat yang sangat rupawan bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kilbi, atau sering kita kenal dengan sebutan Dihyah Al-Kilbi. Kemudian yang kedua, atau datang dalam bentuk wujud manusia yang tidak dikenal sama sekali oleh para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab yang bercerita tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, malaikat datang dalam bentuk suara gemerincing lonceng, dan ini yang paling berat. Kenapa beratnya? Karena Nabi gemetar dan pasti akan mengeluarkan keringat yang sangat besar-besar, walaupun itu fi yaumi syadidil burudah, walaupun itu di hari yang sangat dingin, Nabi pasti mengeluarkan buliran keringat yang sangat besar. Dan tekanan Nabi begitu kuat sampai kalau beliau ada di kendaraannya pasti duduk. Kalau beliau pahanya kebetulan ada di atas paha atau di atas paha seorang sahabat ini akan merasakan tekanan yang begitu besar dari apa yang dialami oleh Nabi dari datangnya wahyu dalam bentuk ini. Kemudian yang keempat, wahyu
diberikan oleh malaikat langsung dengan ditiupkan langsung ke dalam rau'in Nabi, yaitu qalbin Nabi, di dalam jiwanya Nabi, tanpa malaikat mengajak bicara, tanpa malaikat memberikan wahyu melalui gemerincing lonceng, tapi langsung ada di hati Nabi. Yang terakhir, dan ini yang paling mudah, ini yang paling gampang, kapan diantaranya Nabi bermimpi sesuatu dan itu kemudian sebenarnya wahyu dari Allah? Contohnya yang paling nyata apa ya? Itu dia hadis Bukhari yang menceritakan tentang pernikahan beliau dengan Aisyah. Jadi Nabi begitu melamar Aisyah, begitu melihat wajah Aisyah, ini menunjukkan orang dahulu itu kalau datang ke rumah orang tidak kerjaannya memperhatikan anak-anak orang, walaupun itu sahabatnya sendiri. Nabi ngeh wajahnya Aisyah itu wajah orang yang pernah beliau lihat dalam mimpinya ketika Aisyah itu sudah tinggal bersama beliau. Dewasanya mulai timbul karena wajahnya orang ketika anak-anak atau ketika beranjak remaja dengan ketika sudah agak besar berbeda. Nah, ketika Nabi sudah serumah dengan Aisyah di Madinah, Nabi baru ngeh ternyata Nabi pernah diperlihatkan setelah wafatnya Khadijah di dalam mimpi 3 kali wanita yang tertutup dengan kain sutra. 3 kali Nabi bermimpi, di malam ketiganya disingkapkan wajahnya dan wajah perempuan itu. Di dalam mimpinya Nabi mendengar suara, bisa jadi Jibril yang berkata, beliau berkata, suara ini berkata, hadhihi zaujatuka ya Rasulullah. Perempuan ini zaujuka ya Rasulullah. Hadhihi zaujuka ya Rasulullah. Ini perempuan akan menjadi pasanganmu atau istrimu wahai Rasulullah. Kata Nabi memberitahukan Aisyah, fa idza hiya anti ya Aisyah. Ternyata wajah yang aku lihat itu engkau wahai Aisyah. Ternyata Aisyah itu dipilih oleh Allah, bukan Nabi yang memilih. Karena Nabi mendapatkan wahyu dalam mimpi 3 kali memberitahukan ini wajah perempuan yang akan menjadi istrimu. Maksudnya setelah Khadijah. Wadih, jelas ikhwah jamaah sekalian ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinggung oleh para ulama, dan mimpi lewat mimpi ini juga merupakan adat dari para nabi dalam mendapatkan wahyu. Salah satu yang paling gampang lewat mimpi. Contohnya yang paling terkenal dalam Al-Quran diceritakan kepada kita ada 2 nabi yang diberikan wahyu oleh Allah di dalam mimpi, dan dua-duanya peristiwa besar. Yang pertama, Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail, tetapi ahli kitab Yahudi sekarang menganggap yang disembelih itu siapa? Ishak, bukan Ismail dong, Ishak. Karena itu ada informasi yang diberitakan oleh salah satu ikhwah. Dia nanya kepada anak ustaz, antum pernah dengar kalau ahli kitab menganggap bahwasannya yang disembelih itu adalah Ishak bukan Ismail? Anda bilang iya, dan itu pasti menurut keyakinan Yahudi yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Karena itu orang barat sekarang, ustaz ini menceritakan pada anak sehingga wajar mereka sekarang Hollywood membuat film, dan itu sepertinya diambil dari ahli kitab dengan memberikan judul The Only His Son, hanya anaknya, dan di dalam itu diceritakan intinya yang disembelih adalah Ishak bukan Ismail. Tapi kita sebagai muslim yakin bahwasanya yang disembelih adalah Ismail. Ada ulama yang dari Islam yang menganggap bahwasanya disembelih Ishak, ada, tapi pendapat mereka tidak dianggap sama sekali. Karena jumhur ulama menganggap bahwasannya yang disembelih adalah az-zabih huwa Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian peristiwa yang kedua adalah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah memberikan wahyu lewat mimpi, beliau dipilih dari berapa? 11 saudaranya yang lain, yang kemudian keturunan mereka disebut dengan sebutan 11 saudara Nabi Yusuf dengan beliau. Jumlah Nabi Yusuf saudaranya 11 dengan beliau. Jadi 12 keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Bani Israel. Jadi kalau bapak-bapak mendengar Bani Israel, itu artinya keturunan atau putra-putra atau anak-anaknya Israel. Israel itu artinya adalah hamba Allah yang taat, yang selalu menjalankan perintah Allah di waktu malam.
Siapa yang diberikan julukan yang sangat mulia dengan julukan Israel dalam bahasa Ibrani? Dia adalah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub itu nabi yang sergap, kalau datang perintah malam, beliau tidak tunggu sampai pagi, malam itu beliau kerjakan. Saking seringnya beliau melaksanakan perintah Allah di waktu malam, dan beliau berjalan dalam melaksanakan perintah itu sampai diberi julukan Israel, yang dalam bahasa Arab artinya Abdullah al-Muti'i, hamba Allah yang taat, yang berjalan di waktu malam demi melaksanakan perintah Allah. Maka bangga anak keturunannya menyebut dirinya dengan Bani Israel, sampai makhluk-makhluk terkutuk yang membasmi dan membantai saudara-saudara kita di Palestina sana, sampai mereka bangga menganggap dirinya keturunan Ya'qub. Belum tentu mereka keturunan Ya'qub, dengan sebutan negara Israel, seolah-olah mereka bangga menisbatkan diri kepada keturunan Ya'qub, dan negara mereka sebut dengan negara Israel. Karena itu kita sebagai muslim harusnya tidak latah untuk mengucapkan Israel. Dasar Israel jahat banget, ya Allah Ya'qub yang jahat. Mudahan terkutuk Israel, ya Allah Ya'qub yang terkutuk. Yang benar kita katakan mudah-mudahan Allah binasakan Yahud. Sengaja mereka menamakan negara mereka dengan negara Israel karena mereka bangga menisbatkan diri kepada Ya'qub. Mereka berharap keturunan Ya'qub, tapi banyak peneliti menyebutkan jarang atau sangat sedikit orang-orang Yahudi asli yang keturunan Ya'qub. Mereka ini banyak Yahudi yang tidak jelas nasabnya. Anda sedikit bercerita, sekalian tentang Palestina sebagai penutup kajian. Tadi Anda mau suruh Pak Mono nanya, sekarang langsung Anda cerita. Ikhwah, sejarah Palestina ini, jangankan kita sebagai muslim, sekarang tuh buka YouTube. Beberapa orang barat yang nuraninya itu masih bersih, mereka sekarang beri sindiran ke Israel. Dia sendiri buat cerita, dua orang yang berbeda, di mana satu orang jadi tuan rumah, satu orang jadi orang luar. Di mana dia, Anda lihat di YouTube sambil ketawa, dia menggambarkan betapa keadaan Palestina dan Israel sekarang. Jadi yang punya rumah ini orang Palestina, yang pendatang nih orang Israel. Ketok rumah, tok. Kata dia, ya, what you want? I want to stay in your home. I want take your home, and you stay in front your home. Saya pengen ngambil rumahmu, saya pengen tinggal di rumahmu. Nah kamu tinggal di depan. Loh, kok bisa begitu? Hukum internasional, kata dia, menyuruh untuk begitu. Amerika, Inggris melindungi saya, kamu siapa pelindungmu? Maka kisah ini sangat menyindir orang-orang Yahudi sekarang. 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua meletus, di Eropa ada Yahudi namanya, antum ingat-ingat ya, Yahudi Aknazi kalau nggak salah. Nanti bisa antum benarkan sedikit mirip-mirip. Kalau Anda salah dalam falafasan nanti diluruskan. Yahudi Aknazi ini Yahudi yang kejam sekarang. Antum boleh buka internet sekarang, coba cari Yahudi Aknazi atau apa. Nanti beritahu ke Anda. Yahudi Aknazi ini mereka lah yang agresor sekarang. Mereka yang mencetuskan pemahaman dari Yahudi yang bernama pemahaman Zionis. Jadi Yahudi itu tidak semuanya jahat. Yahudi yang mereka hidup sudah berabad-abad bersama kaum muslimin, nenek moyangnya sudah hidup berdampingan bersama kaum muslimin di Palestina, itu Yahudi asli yang cambangnya panjang-panjang, topinya panjang, jenggotnya panjang, yang mereka rajin di tembok ratapan begini-begini. Mereka itu sekarang mengibarkan bendera Palestina. Kemarin lihat YouTube, mereka digebuk, diinjak, ditendang, dipukul, dibanting sama polisi-polisi Yahudi Zionis. Kenapa? Mereka mengatakan biarkan saudara kami Palestina tinggal bersama kami. Solusinya gak ada lain, kalian Zionis ini. Mereka benci sama Zionis sendiri, padahal sama-sama Yahudi. Kenapa? Karena mereka dulu hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Nenek moyang mereka punya foto, nenek moyang mereka punya album tahun 1912, 1916, 1930, Yahudi dengan Muslim foto bersama. Rumah sakitnya mereka berdampingan.
Seorang Nasrani sama Muslim hidup berdampingan. Karena umat Islam dari tabiatnya dari dulu melindungi minoritas. Ana bersumpah demi Allah, dimanapun negeri umat Islam mayoritas aman yang lain. Wallahi ana bersumpah demi Allah, sejarah ini membuktikan. Dari zaman Rasul alaihi salatu wassalam sampai sekarang ini, di mana negeri mayoritas Muslim, orang kafir tenang, dilindungi. Tanya orang-orang Barat yang dulu mereka belum datang ke Saudi. Begitu datang ke Saudi, mereka mengatakan apa? Saudi negara paling aman di dunia. Engkau bisa melepaskan kendaraanmu, engkau bisa melepaskan kuncinya tanpa kau takut Ferrarimu akan dilarikan oleh orang. Engkau bisa buka rumahmu tanpa kau takut ada orang datang langsung menodongkan pistol dan merampokmu dan menembak. Persaksian orang Amerika yang sudah tinggal bekerja di Saudi 3 bulan. Maka aku sekarang terbuka pikiranku, kata dia, semua isu tentang Timur Tengah ini adalah omongan Amerika dan orang-orang yang tidak suka. Mereka orang-orang Arab, orang yang paling bersahabat karena agama mereka menyuruh untuk menghormati orang lain. Subhanallah. Tahun 1930 agresi Nazi di Eropa dimulai. Dominan Nazi Aknezi ini, ada yang buka YouTube? Ayo bukan dong. Beritahu biar anak nggak salah ucap. Yahudi Eropa yang hijrah ke Palestina. Iya, itu dia salahnya. Askenazi, antum harus ingat. Jadi mereka yang kejam ini keturunan Yahudi Askenazi, Pak, bukan Yahudi asli yang tinggal dan besar nenek moyangnya dari 2 abad 3 abad itu berasal dari Palestina, bukan. Mereka ini agresor, penjajah. Bagaimana kisah awalnya? Ketika Hitler dengan Nazinya menyerang seluruh wilayah Eropa, termasuk Eropa Timur, tempat bejibunnya Yahudi Askenazi, terutamanya di Polandia, kemudian Rusia, kemudian Polandia, yang diserang oleh Nazi, Polandia, Rusia, kemudian Allahu Akbar, satu lagi. Pokoknya di wilayah Eropa, terutamanya Eropa Timur, di situ banyak Yahudi Askenazi. Maka mereka oleh orang-orang Eropa begitu kalah Nazi Jerman, setelah mereka dibantai habis, sisa-sisanya itu bingung. Inggris, Amerika itu bingung. Ini mau dikemanakan orang-orang. Maka akhirnya Inggris sebagai pemenang perang, dan kebetulan Timur Tengah, terutama wilayah Syam, termasuk Palestina, di bawah kontrol Inggris. Maka muncullah seorang syaitan bernama Balfour, Perdana Menteri Inggris, menandatangani orang-orang Yahudi Askenazi yang ada di Eropa ini, kita kirim, kita hijrahkan ke Palestina, tanah yang dulu dijanjikan. Pertanyaan anak, kapan terakhir Yahudi tinggal di Palestina? Anda mau tanya tuh, kerajaan Yahudi pernah memiliki kerajaan hebat, namanya Kingdom of Yehuda, Mamlakatul Yahud, kerajaan Yahudi. Kapan itu? Bapak-bapak terlalu kapan? Yaitu zaman kejayaan 2 raja yang sekaligus nabi. Siapa? Ketika Raja Daud menggantikan Raja Saul, dalam bahasa Barat, yang bahasa Islamnya Tolut. Ketika Tolut meninggal, digantikan sebagai raja oleh Daud, yang dia adalah nabi. Maju pesat kerajaannya sampai dikenal dengan sebutan Mamlakah Al-Yahudiyah, Kingdom of Yehuda. Dibangunlah di Yerusalem, ikhwah. Ini asalnya. Kapan itu? 4000 tahun sebelum Masehi. 4000 tahun kejayaan nenek moyang antum. Terus setelah 4000 tahun antum datang ke rumah orang, tanahnya sudah berpuluh-puluh kali berganti sertifikat dan tempat tinggal orang, ngaku ini dulu tanah kakek moyang saya. Antum ketawang kalau ada orang kayak gitu. Itu Yahudi sekarang, ikhwah. Lucu ketika mereka mengusir kaum muslimin yang sudah tinggal 14 abad di situ. Dengan anggapan dulu nenek moyang kami, iya tahun berapa? 4000 tahun yang lalu.
Artinya 40 abad, bukan 14 abad, 40 abad yang lalu kerajaannya pernah hebat di situ. Itu diakui oleh mereka. Kan lucu. Kayak antum beli tanah ke orang, setelah 30 tahun datang anaknya, maaf ini tanah saya. Antum tendang gak? Tendang lah. Tapi karena mereka didukung oleh siapa? Negara kuat, Amerika dan Inggris, kaum muslimin kemudian semua fasilitas senjata diberikan. Bayangkan mereka diangkut puluhan ribu orang. Mereka singgah di sebuah wilayah kecil namanya Tel Aviv di Palestina. Ribuan Yahudi Askenazi. Sementara Yahudi yang asli santai berdampingan di Yerusalem dengan kaum muslimin. Muslimin punya Masjidil Aqsa, yang Nasrani punya gereja Kiamat, tempat keyakinan Nasrani kelahirannya Yesus Kristus di situ. Umat Islam punya Masjidil Aqsa. Yahudi punya Al-Haitul Mabki, tembok ratapan. Saling menjaga, nggak ada masalah. Berabad-abad umat Islam hidup berdampingan dengan sebagian Yahudi. Bahkan Sultan Islam ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid melindungi hak mereka. Cuma beliau tidak setuju kalau tanah Palestina mau dibeli oleh Zionis. Beliau sampai digulingkan, jatuh khilafah Turki Utsmani. Begitu perkecamuk Perang Dunia Kedua, bahagia mereka. Akhirnya Inggris dengan gratis memberikan Palestina kepada Yahudi pendatang ini. Jumlah mereka semakin banyak, jumlah mereka semakin banyak. Jangan catat ikhwafillah. Banyak yang mengatakan kenapa terus pasukan Arab, 6 negara Arab, Mesir, Saudi, Yordan, Libanon, Palestina, kemudian Syria, 6 negara ngeroyok Israel, Yahudi, terutama Yahudi pendatang ini. Kok menang? Jawaban antum? Ialah pendatang sedikit jumlah mereka, dikeroyok 6 negara tahun 1948. Menang. Tahu penyebabnya? Karena sebagian mereka yang pertama veteran Perang Dunia Kedua. Baik itu di pasukan Inggris atau pasukan Amerika. Pasukan Arab tidak pernah punya pengalaman perang dalam tingkat level yang tinggi. Presiden pertama Inggris, Perdana Menteri pertama Israel namanya Moshe Dayan. Antum kalau ketik di YouTube sininya itu matanya satu hilang. Dia kayak bajak laut, nutup. Itu jenderal terbaik Yahudi yang berjasa mendirikan negara Yahudi. Moshe Dayan, Perdana Menteri pertama. Dia adalah salah satu orang tinggi dalam militer dalam kerajaan Inggris. Ikut Perang Dunia Kedua. Jadi secara taktik kemiliteran dia bisa mengatasi tentara Arab walaupun banyak. Yang kedua, peralatan militer. Semua yang dibutuhkan Yahudi waktu itu dikasih sama Amerika. Ibaratnya sisa dari Perang Dunia Kedua peralatannya ambil. Mobil, tank, senjata. Pasukan Arab waktu itu kalau seandainya perang sekarang ini lawan Saudi, lawan Mesir, sekarang remuk Israel. Karena persenjataan sekarang orang hampir sama. Tahu, zaman itu tidak seimbang. Amerika, Inggris dengan negara superpowernya, dengan persenjataan menyuplai masyarakat yang kecil yang ingin merampas negara orang ini, yang tinggal di Tel Aviv yang kecil, karena dia berdekatan dengan pinggir pantai dari Eropa, datang. Akhirnya orang-orang Palestina apa ini? Terjadilah konflik meluas dan akhirnya huru-hara mereka terus menang, merebut wilayah Palestina. Di tahun 1948 wilayahnya itu 10% Israel Yahudi, 90% Palestina. Sampai sekarang 70 tahun berdirinya negara Israel, sekarang kebalik 95% itu milik Yahudi dan hanya mungkin 5 atau 10% milik kaum muslimin dan umat Islam dan orang-orang Arab yang ada di Palestina. Jadi itu sejarah awal dari pertikaian ini. Ada yang mengatakan pertikaian ini pertikaian negara. Bukan. Karena agama. Kenapa Anda bilang juga karena agama? Anda mau tanya antum. Kalau seandainya Palestina ini semuanya Nasrani, diserang oleh Yahudi, relakah Amerika dan Inggris untuk membiarkan negara ini hancur? Mustahil. Buktinya Ukraina. Semua acara, bahkan sekelas Piala Dunia dalam sepak bola, memberikan save Ukraina, bela Ukraina, dalam semua produk, dalam semua acara dibela. Nasrani, mereka orang Barat. Tapi begitu Muslim
tutup mata. Afghanistan hancur, Irak hancur, jutaan manusia. Antum buka YouTube. Sikap tentara Amerika yang terbuka matanya ketika dia pulang dari Afghanistan, pulang dari Irak. Dia memaki-maki pemerintah dan membuang lencana penghargaan karena mereka tahu dibohongi. Kami dikirim sana untuk membunuh manusia. Kenapa dia? Karena umat Islam. Sekarang kenapa? Seluruh dunia tutup mata. Anak kecil, cukup kita gak usah jadi muslim untuk membela Palestina, ikhwah. Cukup kita punya hati, gak akan rela kita. Anak umur 1 tahun tergulai begini di hadapan orang tua. Orang tua dengan tangannya menggali reruntuhan untuk mencari 3 orang anaknya masih kecil-kecil. Dan jumlah yang sudah terbunuh udah lebih dari 13.000 orang. Dan dicatat oleh PBB hampir 3.000-nya anak-anak. Padahal dalam Islam, Allahu Akbar, Nabi kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidun, setiap mengirim pasukan perang pesannya cuma 3. Pesannya cuma 3. Yang pertama pesannya apa? La taqtulu tiflan saghiran wala syaikhan kabiran wala imra'atan. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh orang yang sudah tua dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi aman. Maka ajaran Islam mana yang menyuruh kita ngebom gereja, nyakitin orang yang tidak seagama dengan kita? Dalam kondisi perang tetap ada orang yang tidak boleh kita bunuh, anak-anak, perempuan, dan juga orang tua. Yang kedua, wasiat Nabi dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ketika mereka berperang apa? Wa innakum satijiduna rijalan fi sawamihim fala tu'dhuhum. Dan kalian akan menemukan orang-orang di dalam tempat ibadah mereka, jangan ganggu. Mau perangi orang Yahudi, mau perangi orang Nasrani dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Islam berhubungan dengan Baitul Maqdis mulai dari tahun 16 Hijriah, tahun 600-an Masehi. Umat Islam di zaman Umar menaklukkan Baitul Maqdis. Sampai detik hari ini dia berkaitan dengan Islam karena beberapa sebab. Allah memilih sebagai tempat mi'rajnya Nabi. Yang kedua, di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat umat pertama umat Islam. Yang ketiga, tempat ini disebut oleh Allah barakna haulahu, tempat yang diberkahi sehingga menjadi tempat banyaknya diutus para nabi. Maka bumi seperti ini tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin. Karena Umar Ibn Khattab, kata para ulama, tidak pernah meninggalkan Madinah selama 10 tahun jadi khalifah kecuali hanya untuk memegang kunci Baitul Maqdis. Beliau ingin melihat tempat Nabi di Isra Mi'rajkan. Beliau ingin melihat Masjidil Aqsa. Rela Umar meninggalkan Madinah pada tahun 16 Hijriah ketika pasukan Islam pimpinan Abu Ubaidah Khalid bin Walid kemudian Amr bin Al-As menaklukkan Palestina dari orang-orang Romawi. Umar datang dan bertemu dengan pendeta dan rahib besar Baitul Maqdis Safarunius untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis. Berarti Palestina ini adalah tempat yang tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin. Ini dari tempatnya, dari manusianya. Tinggalkan, ikhwah. Demi Allah anak katakan tinggalkan. Kalau ada orang yang mengatakan kepada antum, udah nggak perlu bantu tuh orang Palestina. Kalau kita masalah Hamas, kita bisa berdebat deh. Kita bisa mungkin toleransi, oh ya dah Hamas. Tapi kita tidak melihat Hamasnya, melihat saudara kita kaum muslimin. Padahal Nabi mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi? Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadul wahid. Permisalan umat Islam dalam kasih sayang mereka, saking saling rindu dan kasih sayang mereka sesama mereka seperti satu badan. Kalau satu sakit, yang lain juga sakit. Ini enggak. Kita enak makan, ketawa, ketiwi, bahkan cuma ngelihat. Begitu buka video Palestina, mata kita nggak nangis sama sekali, air mata kita tidak berkaca, dada kita nggak bergemuruh, marah melihat saudara kita, melihat anak-anak kaum muslimin mati begitu saja, nggak tergerak sama sekali. Padahal ada 2 hal yang paling intim bisa kita lakukan dalam membantu mereka. Yang pertama doa antum, lisan antum. Setelah lihat gambar tuh, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina.
Cukup itu doa. Kalau ikhlas, insya Allah akan datang waktunya Allah bantu saudara-saudara kita. Doa, itu hal yang paling inti yang harus kita lakukan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin Filistin. Amin insya Allah. Mudah-mudahan Allah bantu. Yang kedua, kita masih minta bantu mereka dengan harta kita, dengan sedekah kita. Indonesia ini Allahu Akbar, berapa ratus juta umat Islam. Kalau satu orang nyumbang 10.000 saja, cukup tuh Palestina untuk makanan mereka. Ada sebagian orang, wah jangan bantu Palestina, salah. Biarkan orang yang menyalahkan, amanatnya di sisi Allah. Sedekah antum sampai ikhwafillah azakumullah. Karena bukan sedekah ini yang harus nyampe kepada mereka, tapi keprihatinan antum dalam wujud membantu, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang anak kesel banget, maka wajar anda benarkan Ustadz Firanda ketika marah mengatakan, ada sebagian orang ketika mau bantu saudara, manhajnya Palestina itu apa sih? Manhajnya orang-orang Palestina. Ya ikhwah, mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kecil yang luka karena tembak mengatakan la haula wala quwwata illa billah, la haula. Orang seperti ini tidak antum mau bantu, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita ini dalam beragama terlalu, sehingga saudara-saudara kita lupakan. Nah itu ikhwah, Anda tidak berbicara tentang Hamas, Anda berbicara tentang saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah di sana. Wallah kita berharap ada Salahuddin. Yang kedua, kita berharap ada Umar bin Khattab yang kedua untuk membebaskan kembali Palestina dari tangan orang-orang Yahudi yang zalim, yang telah merampas tanah Palestina itu dengan cara yang kejam. Ikhwafillah, ana pernah merinding membaca satu buku ketika siapa? Ariel Sharon, manusia yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati suri selama 8 tahun. 8 tahun. 2013 sampai 2022 kemarin. Enggak bisa bergerak, cuman mata tok yang gerak. Salah satu penyebab hukumannya karena dia pernah membantai 3.000 kaum muslimin di kamp pengungsian ketika dia jadi jenderal Yahudi. Datang ke satu perkampungan di dekat Lebanon, dia tembaki 3.000 pengungsi kaum muslimin, laki, perempuan, anak. Bahkan negeri mereka, gimana cara membuat genosid dan membuat ketakutan di rakyat Palestina. Kisah antum ketik kisah Shabra dan Shtila. Sebuah desa di Palestina ada dua, namanya Shabra dan Shtila. Di Shabra dan Shtila ini jenderal Yahudi yang kemudian menjadi perdana menteri, yaitu Benjamin Netanyahu itu. Dia ketika itu jadi kapten atau jenderal, ketika itu membawa pasukannya masuk di malam hari, kemudian mengurung kaum muslimin, jumlah mereka 300 kepala keluarga, didirikan semuanya di tembok, perempuan kecil tua ditembaki, kemudian dikubur. Seluruh desa-desa yang lain yang mendengar peristiwa ini tanpa diperintah meninggalkan tempat mereka, dan itu setelah perang 1948 ya. Kosong desa-desa Palestina. Mereka bulldozer, mereka dirikan bangunan. Manusia berhati iblis mana yang melakukan begini kalau tidak orang-orang Yahudi? Kemudian ada orang Indonesia bela orang Yahudi ini. Allah, kalau hidup Pak Soekarno, dijitak kepalanya sama Soekarno. Karena dari dulu Soekarno membela Palestina karena beliau tahu Yahudi datang sebagai agresor, penjajah, dan merebut tanah orang lain. Anda sekali lagi kalau bilang, lo Yahudi kan punya hak. Iya, 4.000 tahun yang lalu. Dan sudah turun-temurun tuh orang menempati. Kalau cuma 100 tahun yang lalu Yahudi, nenek moyangnya menempati, kemudian orang Arab, kaum muslimin menempati, mereka klaim ya 4.000 tahun. Dan sudah berapa suku bangsa yang pernah menempati Palestina sampai kemudian kaum muslimin merebutnya di tahun 16 Hijriah, tahun 600 Masehi sampai sekarang ini. Berarti 14 abad Palestina didiami oleh kaum muslimin khususnya dan umumnya dan khususnya bangsa Arab. Dengan begitu mereka diusir, la ilaha illallah. Nah ini ikhwafillah azakumullah. Ya, ada yang untuk tanyakan tentang Palestina sebelum kita tutup? Monggo, apa aja biar kita tambah jelas, terutama tentang sejarahnya kaitannya. Fadhal. Ikhwafillah azakumullah. Jadi Bani Israel itu orang-orang soleh, sementara pembangkang dari Bani Israel disebut Yahudi, dan muncul dari Yahudi. Kemudian di akhir tidak semua Yahudi jahat, mereka tetap berpegang ke agamanya tapi tidak ingin menyakiti siapapun. Muncul kemudian gerakan politik di tubuh orang Yahudi bernama Zionis. Mereka inilah sekarang
Yahudi ini sebenarnya bukan Yahudi yang fanatik agama. Mereka ini Yahudi politik yang menamakan dirinya sebagai Zionism, ya, orang-orang Zionis. Nah itu, makanya antum jangan heran ketika sebagian Yahudi di Palestina justru membela orang-orang Palestina, karena mereka yang membela ini adalah orang-orang yang selama ratusan tahun keluarganya, nenek moyangnya hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Dulu kita aman-aman aja kok. Sebelum datangnya siapa? Sebelum datangnya siapa? Yahudi Eropa yang dikenal dengan nama Yahudi Ashkenazi. Mereka lah mayoritas yang melakukan agresi kepada umat Islam ini. Kemudian informasi terakhir saya kasih tahu antum, tapi perlu untuk cross check beritanya. Bahwasannya penyerangan terhadap Al-Aqsa yang disebut dengan badai Al-Aqsa oleh Hamas ini, sebenarnya Anda nggak membela Hamas sama sekali, karena Anda nggak tahu siapa Hamas hakikatnya. Mereka melakukan penyerangan ini, banyak umat Islam nggak tahu penyebabnya. Ada yang menyebutkan penyebabnya karena 7 hari menjelang penyerangan ini, atau sebelum penyerangan ini, Masjidil Aqsa sudah dinodai oleh orang-orang Yahudi dengan mengadakan hari raya mereka. Salah satunya bernama Hari Raya Nafkhul Buk, upacara peniupan trompet. Trompet yang terbuat dari, maaf, apa namanya? Itu binatang tahu nggak? Tanduk binatang, ciri khas orang Yahudi. Dan mereka kalau sudah meniup trompet di sebuah tempat, menandakan tempat ini sudah kami kuasai. 7 hari sebelum penyerangan itu, Yahudi mengadakan Nafkhul Buk di dalam Masjidil Aqsa, dan umat Islam dilarang sama sekali masuk Masjidil Aqsa. Maka marahlah umat Islam di Palestina. Maka akhirnya ini memancing Hamas untuk menyerang mereka. Maka disebut serangannya itu dengan sebutan badai Al-Aqsa, badai untuk menyapu bersih dari najis-najis Yahudi yang mengotori Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Ini berita yang Anda dengar. Boleh nanti untuk cross check. Jadi bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Karena mereka sudah kurang ajar ke tempat suci umat Islam, yaitu Masjidul Aqsa. Makanya serangan Hamas bukan namanya pembebasan Al-Quds, tapi badai Al-Aqsa untuk membersihkan Masjidil Aqsa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal ikhwah. Lagi yang ingin tanyakan tentang Palestina ini dan Yahudi ini, monggo sebelum kita tutup ya. Kalau Arab Saudi sekarang memiliki persenjataan yang sangat lengkap yang bisa sewaktu-waktu menghancurkan Israel. Tapi mengapa mereka membantu hanya kata terakhir itu adalah Yaman yang ingin membebaskan Arab Saudi? Iya. Anda mau tanya antum pertanyaan sebaliknya. Walaupun agak jauh ya. Kenapa Indonesia nggak terlibat setelah militer? Kenapa bantuan makanan? Kenapa nggak senjata dikirim oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo? Kenapa nggak ABRI turun misalnya? Satu. Yang kedua, Indonesia negara punya hubungan bilateral, dan negara punya rakyat. Pemimpin siapapun akan memikirkan, walaupun sangat marah kepada tinggalan Israel, tapi dia juga memikirkan nasib rakyat. Saudi melalui rajanya atau wakil rajanya sekarang, Perdana Menterinya Muhammad bin Salman, terlepas dari kondisi beliau yang mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada beliau ya. Intinya kalau berbicara tentang Saudi, tidak kurang bantuan dikirim, tapi bantuannya Saudi kepada Palestina tidak seperti bantuan Indonesia kepada Palestina. Maksud Anda? Maksudnya? Bantuan Indonesia di blow up di semua media massa. Kapan pengiriman? Bagaimana bentuk pengiriman? Koran, majalah, televisi, Facebook, Twitter, WA. Orang Indonesia apalagi petugasnya ngirim ke seluruh Indonesia. Kami telah mengantarkan apa? Bantuan. Saudi tidak kenal seperti itu, Pak. Ngirim bantuan tapi nggak di apa ibaratnya? Publish. Bahkan bantuan mereka lebih besar daripada kita. Ini yang jarang orang tahu. Sehingga yang tahu jeleknya tok Saudi. Kedua, kenapa nggak peralatan militer? Kenapa nggak militer? Kenapa nggak militer? Saudi nggak mau ada masalah dengan Amerika.
Ketika Amerika memutuskan hubungan bilateral, Amerika mengatakan Yahudi negara teroris, apa yang terjadi? Saudi negara teroris, apa yang terjadi? Antum bisa haji ke Mekah Madinah? Ayo secara akal kita berpikir, antum bisa haji ke Mekah Madinah? Bambum-bambum Amerika ngirim rudal, niatnya ke Riyadh, lama-lama ke Jeddah, lama-lama Makkah. Mau antum? Gak mau lah kita. Maka kalau anak pribadi, Saudi jangan terlibat. Karena akan menyeret Saudi sendiri ke dalam perang besar. Dan pada akhirnya kita tahu dunia sekarang dikuasai oleh siapa? Anda mau tanya secara jujur, dunia dikuasai oleh siapa? Mereka, orang-orang Amerika, Inggris, dan sekutunya Barat. Ketika mereka mengklaim saja Saudi teroris, apa yang terjadi? Selesai kayak Irak, selesai kayak Afghanistan. Mau tuh kaum muslimin yang menjaga dua kota suci hancur? Satu. Walaupun afwan sekarang anak bela antum, walaupun anak tidak bisa menutup mata tentang adanya apa? Sikap seolah-olah tidak peduli. Sikap ya. Anak bilang bukan tidak peduli, anak pakai bahasanya apa? Seolah-olah tidak peduli dari pemerintahan Arab Saudi dengan mengadakan konser, dengan mengadakan apa? Mungkin itu ibaratnya urusan dalam negeri mereka. Tapi kepedulian mereka ke Palestina pasti sudah mereka lakukan sebelum kita melakukannya. Itu pasti, baik secara perorangan ataupun secara negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yaman yang mau bantu? Kenapa Hizbullah di Libanon yang bantu? Afwan ikhwah, mereka yang sedang bermasalah sama Amerika. Yaman itu berperang, Yaman terutama Houthi. Kelompok Houthi apa ibaratnya? Apa namanya? Bukan sempalan, apa namanya? Kelompok bersenjata apa namanya? Milisi Houthi itu Syiah, dan mereka selama ini dibombardir oleh Amerika. Karena Amerika mendukung Saudi. Maka ketika melihat ini kesempatan nih untuk balas dendam, maka kita juga jangan bangga. Nanti selesai itu negara Islam yang dihancurkan karenanya roketnya Houthi dihantam sama Saudi. Kenapa? Karena jangan-jangan dia bilang ke Yahudi ke Mekah jatuhnya. Begitu lewat Saudi dihantam sama rudalnya Saudi. Antum nggak tahu beritanya? Dihantam karena jarak rudal itu pertama belum tentu diukur, yang kedua belum tentu memang jatuh di Israel. Nah kalau jatuhnya di Saudi, mereka Syiah Rafidah, ikhwah Houthi. Antum jangan bangga Yaman bantu. Lihat pemerintahnya siapa? Houthi. Houthi itu Syiah Rafidah. Selanjutnya, itu yang pertama sudah terbantahkan. Yang kedua, yang bantu Palestina siapa? Yang langsung sekarang berperang sekarang. Hizbullah. Hizbullah dukungan Iran. Siapa Hizbullah? Hizbullah ada kelompok Syiah Rafidah yang banyak membantai umat Islam di Lebanon ketika tidak ada perang dengan Israel. Itu yang bantu sekarang. Bukan karena motif mereka ingin bela saudara kita Palestina, tapi ini motif mereka lihat momentum untuk menunjukkan show off kekuatan mereka. Wahakata. Kita berharap umat Islam bersatu, Mesir mungkin dan negara yang dekat-dekat, minimal kalau bukan memberikan bantuan senjata, Turki minimal seperti Indonesia terus menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan subhanallah ikhwafillah, nggak ada negara yang begitu erat hubungannya dengan Palestina selain Indonesia. Bahkan di Palestina nggak ada rumah sakit Saudi, nggak ada rumah sakit Mesir, nggak ada rumah sakit Turki, yang ada rumah sakit Indonesia. Dan itu dibangun dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu satu-satunya rumah sakit yang tidak dibom oleh Israel karena bendera Indonesia berkibar. Kenapa Israel nggak ngebom bendera rumah sakit ini? Ini juga ada kaitan dengan hubungan negara. Israel tahu Indonesia besar. Kalau Indonesia tertinggung bahaya. Maka tetap mereka menjaga hal itu. Nah inilah beratnya sebuah negara untuk terlibat dalam sebuah konflik bersenjata. Gak segampang itu. Kayak antum ada orang tawuran, walaupun dia dekat sama antum, antum ikut gak? Ikut gak? Tawurannya sampai pakai kayak tuh orang Madura pada caro. Maka pasti istri antum, anak antum, adik kakak, jangan macam-macam, dukung tapi gak usah. Begitu pula negara-negara itu. Tapi bantuan kemanusiaan dan persaudaraan kita seperti yang anda katakan tadi,
Kalau bantuan secara materi, bahkan mungkin bantuan senjata mungkin diam-diam mereka kasih. Kita tidak tahu. Tapi kalau terlibat langsung dalam perang, ya sekarang kita lihat bagaimana kondisi perang ini. Ketika negara-negara Arab dianggap teroris, Amerika bisa mengundang 20 sampai 26 negara sekutu untuk menyerang mereka, sebagaimana Irak di perang Gurun pertama dan perang Gurun kedua. Habis. Irak negara terkuat militer ketiga di dunia di zaman Saddam Hussein. Lenyap dalam 1 tahun. Ketika dikeroyok oleh 22 negara sekutu yang dibawa oleh Amerika dalam perang Teluk pertama dan kedua, atau perang Gurun, Badai Gurun pertama dan Badai Gurun kedua. Mau Saudi kayak gitu ya? Kalau mau, Makkah Madinah wassalam. Mau tuh, nggak ada umroh, nggak ada haji. Waliyadzubillah. Maka kita harus bijak dalam menilai. Lisan kita jaga. Saudi ini udah, antum kalau celah pemimpinnya, tapi jangan Saudinya dong. Di situ masih banyak orang-orang yang saleh, masih banyak orang-orang yang baik yang mereka menyumbang, tidak seperti Indonesia harus dilihat oleh mass media massa. Di-upload dengan sebesar-besarnya bantuan rakyat Palestina, kalau bisa itu jargon dan lambangnya itu dengan wajah antum dan lambang itu. Orang Saudi nggak begitu, ngirim miliaran, ngirim triliunan, dan mereka tidak mau namanya disebut. Gitu. Kita yakin mereka lebih dominan, lebih kuat kecintaannya, lebih peduli kepada kaum muslimin daripada kita justru. Tapi mereka tidak pernah seperti kita. Adapun pemerintahannya ya sudah, mungkin dia punya pemikiran lain untuk menjaga keamanan negaranya, itu yang menyebabkan dia tidak terlibat dalam perang. Tapi kita berharaplah, insya Allah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Islam punya kepedulian terhadap masalah ini. Ya, itu jawaban Anda bisa dipahami, Syekh. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari penggalangan dana, dari terus memberikan doa, memberikan support, kita mendukung perjuangan saudara-saudara kita. Karena ini dari sisi kemanusiaan mereka merebut tanahnya, ya. Dari sisi agama mereka saudara kita sesama muslim. Jadi kita harus membelanya dari dua sisi ini. Kita sebagai seorang warga negara Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar adalah untuk membela orang yang mempertahankan kemerdekaannya. Sementara sebagai agama kita disuruh membela sesama muslim. Apalagi yang terbunuh adalah tadi siapa? Anak-anak kecil, kaum wanita, dan seterusnya. Dan orang-orang yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, memberikan mereka kemudahan dan jalan keluar dari kesusahan mereka, dan yang paling penting mudah-mudahan kaum muslimin diberikan rasa peduli oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mendoakan saudara-saudara mereka dan mengirimkan bantuan berbentuk makanan dan kebutuhan yang mereka butuhkan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.